Halo para trader, kembali lagi di analisa harian dan mingguan kita untuk tanggal 13 April sampai 17 April di minggu depan nanti ya. Saat ini masih hari Sabtu, jam 11. Oke. Saat ini bagaimana dengan gold kembali ya? Salam profit buat teman-teman semua. Karena sudah kembali memantul ternyata ini padahal tadinya entry kecil aja, kita entry iseng ternyata profitnya coba juga udah 2 kalian, habis itu kena stop loss, gue di sini, habis itu gue udah cabut dari market. Tapi ya nggak nyangka aja ini iseng-iseng malah berhadiah gitu ya, kalau nggak kemarin nggak entry sama sekali. Oke lanjut, bagaimana sekarang pergerakan gold di esok hari? Karena ini sudah masuk di hari Senin, maka kita hapuskan dulu yang putih-putihnya. Kita lihat dulu bagaimana pergerakannya, baru kita tandai lagi karena yang putih ini adalah support dan resisten yang kita buat sendiri, sedangkan yang warna ini adalah Fibonacci-nya kita. Oke, ini yang paling bawahnya jangan. Yang paling bawah support kuatnya nih, daily-nya. Dari daily-nya sendiri, pergerakannya sudah uptrend, sudah kembali naik. Ya, kemarin hasil CPI-nya juga buruk ya. Dan ini siap-siap bisa terbang masih melanjutkan perjalanan ke 49 atau ke 5 ribuan ya. Giliran turun, turun tajam ya gold. Giliran naik, naiknya pelan-pelan. Oke, lalu bagaimana di 4 jamnya? RSI juga di 50-an ya, netral. Jadi kuat naik, kuat turun. Netral juga. 4 jam sudah mulai pembentukan trend up ya. Sudah mulai ada. Jadi sudah bisa cicil buy ya, sepertinya akan ada kenaikan daripada sideways ataupun penurunan. Ya, ini juga kalau di zoom out sudah ada potensi naik sih. Sudah mulai ada kebentuk ya. Walaupun ini sudah mulai agak-agak hancur pergerakannya ini malam ya. Iya, main nggak pagi jam 8, ini jam 5. Kebanting ya. Oke, lanjut bagaimana di hari Senin? Mari kita pantau dulu. Seperti biasa ada big news atau enggak. Ininya kita hapuskan dulu. Lalu seperti biasa kita ikuti arah trennya di malam hari atau kita pantau kalau misalnya tidak ada big news ya. Seperti biasa kalau malam gue lebih suka follow the trend daripada di counter, sedangkan dari pagi sampai sore boleh kita counter. Oke, sampai jam 8 malam itu sekitaran jam segini, sisanya buy. Ini juga sama, sampai jam 8 malam bisa kita counter, malam ke atas baru kita ikuti. Tapi kita pantau dulu ya. Kalau misalnya besok pagi terbang, berada di area sini, ini kemungkinan besar nih bisa jebol nih atas. Ini kemungkinan bisa jebol, tapi paling nggak retest sekali 2 kali dulu, baru bisa mantul sampai area atas. 49. Oke, mari kita lihat dari Forex Factory dulu deh. Ada news apa di hari Senin. Kemarin CPI hasilnya buruk, maka gold siap-siap terbang ke atas ya. Ini biasanya hasil newsnya keluar, mulai ada lonjakan, dan keesokan harinya mulai mengikuti. Jadi ya nggak langsung juga. Dan hari Senin tidak ada, maka kemungkinannya adalah sideways bullish. Jadi sideways tapi naik ke atas. Jadi bakal jebol nih support di resisten di atasnya bakalan jebol. Lalu hari Selasa ada PPI lanjutannya. Biasa CPI PPI ini Rabu Jumat, ini kali ini Jumat Selasa ya. Karena diundur dari NFP-nya ya. PPI-nya lanjut hari Selasa baru jadinya arah jadinya tren satu arah. Ini kemungkinan juga kalau misalnya hasilnya buruk untuk USD, maka siap-siap gold terbang perlahan ya. Rabu tidak ada big news, ada FOMC, hanya speak doang. Belum ada. Kamis juga AUD, ada unemployment, GDP dari GBP, lalu USD dari unemployment claim, teman oren karena memang pergerakannya lagi sedikit ya. Tingkat penganggurannya paling angkanya tipis-tipis, jadi nggak akan terlalu bergerak signifikan. Tapi seperti biasa tetap USD pergerakannya lumayan dan minggu depan tidak ada big news. Semuanya aman ya. Jadi ya malam harinya malah Jumat malam ya, pembantaiannya di jam 1 ada speak-speak lagi, tapi belum ada big news di minggu depan. Hanya dari hari Selasanya aja. Jadi
Dari hari Selasa akan jadi arah satu tren yang besar kemungkinan kalau kayak seperti ini, maka hari Senin sideways bullish, jadi ini besar kemungkinannya jebol. Kemungkinan kita cari kalau mau cari sell pun di area atas, cari yang lebih aman. Kalau mau cari sell, berarti besok kita banyak open buy. Lebih aman kita cari buy. Ya, betul. Lalu ini kita buy. Ikuti arah tren lagi sampai besok hari. Ya, baru nih counter. Kalau ini turun ke bawah, maka kita siap-siap tampung. Karena besar kemungkinan naik ke atas. Ya. SL-nya aja paling dilebarin. Ini SL-nya nggak 10 ya. Kali ini SL-nya akan gue lebarin karena memang besar kemungkinan ini akan terbang lanjut naik ke atas daripada turun ke bawah. Karena hasil CPI-nya bikin gold untuk terbang. So, market buka sudah boleh cicil, lotnya kecil aja, atau kalau misalnya nunggu dia turun, ini lot normalnya gue di 4710-an untuk siap-siap kita angkut ke terbang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba terbang berada di area atas, ya udah kita langsung ikuti arah tren juga. Kan ini kalau jebol siap-siap lumayan kan dapat $50 lagi gitu. Oke. Kalau jebol langsung terbang lagi. So, segitu saja analisa harian dan mingguan kita kali ini. Salam cuan.